Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi pelajaran Al-Quran hadis tentang apa? Ya, kemarin kita membahas materi pembelajaran tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah. Materi tersebut sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, materi yang akan kita bahas kali ini juga nggak kalah penting, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Mari kita fokus dan ikuti pembelajaran ini dengan baik agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita pemanasan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ada, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kompetisi? Apakah selalu tentang menang dan kalah? Tentunya, kompetisi adalah tentang usaha, belajar, dan berkembang. Kadang kita menang, kadang kita belajar dari kekalahan. Yang terpenting adalah prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Yang kedua, menurut kalian, mengapa Allah mendorong manusia untuk berkompetisi dalam kebaikan? Allah mendorong manusia untuk berkompetisi dalam kebaikan agar mereka terus meningkatkan iman, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat bagi sesama. Hal ini juga mencegah sifat malas, memperbanyak pahala, serta menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berlomba dalam kebaikan merupakan jalan menuju ridho dan rahmat Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersaing dalam hal kebaikan tanpa merasa sombong atau ingin pamer? Caranya, apabila kita ingin berkompetisi dalam kebaikan tanpa merasa sombong atau ingin pamer, kita harus meluruskan niat karena Allah, bukan untuk pujian. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada peningkatan kualitas diri sendiri. Selalu rendah hati dan sadari bahwa semua kebaikan adalah anugerah dari Allah. Nah, konten dari materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan sebagai bentuk latihan sikap jujur, berkompetisi dalam kebaikan sebagai bentuk latihan sikap gotong royong. Dan kita juga akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Masuk ke konten pertama, yaitu tentang pengertian dari berkompetisi dalam kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan berkompetisi dalam kebaikan itu? Nah, berkompetisi dalam kebaikan atau biasa disebut dengan fastabiqul khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan memiliki makna, yaitu kita harus berusaha melakukan kebaikan dengan maksimal, baik dalam hubungan kita dengan Allah atau biasa disebut dengan hablum minallah, maupun hubungan kita dengan sesama manusia atau biasa disebut dengan hablum minan nas. Nah, hablum minallah kita bisa dengan rajin beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir agar semakin dekat dengan Allah. Hablum minan nas kita harus berbuat baik kepada sesama seperti membantu orang lain, bersikap jujur, dan bergotong royong. Jika manusia melakukan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri agar menjadi lebih baik, tetapi juga masyarakat akan menjadi lebih harmonis, adil, dan penuh kasih sayang. Bagaimana sih cara kita melatih diri kita sendiri agar menjadi orang yang jujur? Nah, berkompetisi dalam kebaikan merupakan bentuk latihan sikap jujur. Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, kita harus tetap jujur dan tidak mencari pujian. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain atau biasa disebut dengan riya,
maka kebaikan itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Nah, kejujuran adalah akhlak utama yang harus dijaga dalam semua hal, baik dalam bekerja, belajar, maupun berinteraksi dengan orang lain. Jujur dalam bekerja itu berarti kita harus melakukan tugas dengan benar dan tidak curang. Jujur dalam belajar berarti kita tidak boleh mencontek dan harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian, jujur dalam berinteraksi sosial berarti kita tidak boleh berbohong dan selalu berkata serta bertindak sesuai kebenaran. Nah, dengan kejujuran, berkompetisi dalam kebaikan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketika kita berkompetisi dalam kebaikan, otomatis kita melakukan tolong-menolong terhadap sesama. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap tolong-menolong atau gotong royong dalam diri kita? Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Gotong royong bukan hanya budaya, tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dan memperkuat persatuan dalam masyarakat. Nah, ketika kita saling membantu dalam kebaikan, berarti menolong tanpa pamrih, seperti membantu tetangga, berbagi ilmu, atau bekerja sama dalam kebaikan. Gotong royong itu dapat memperkuat persatuan karena membuat masyarakat lebih harmonis, saling peduli, dan jauh dari perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, artinya di sini semakin kita memberi manfaat bagi orang lain, semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah. Nah, masuk ke konten pembahasan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini menjelaskan bahwasanya setiap umat itu memiliki arah kiblat ibadahnya masing-masing. Setiap agama memiliki aturan dan cara beribadah yang berbeda. Tetapi tujuan akhirnya tetap kepada Allah. Dalam Islam, kiblat umat muslim yaitu Ka'bah. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk bersaing dalam melakukan amal soleh, bukan sekedar mengejar dunia. Kebaikan di sini mencakup ibadah kepada Allah atau hablum minallah, dan kebaikan kepada sesama manusia atau hablum minannas. Allah juga akan mengumpulkan semua manusia dimanapun seorang berada. Allah akan membangkitkan dan mengumpulkan mereka di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika di dunia. Allah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan kehendak Allah. Nah, kesimpulannya yaitu ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang perbedaan, tetapi tentang bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terpenting bukanlah siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita terus memperbaiki diri agar mendapatkan ridho Allah. Kemudian ayat Al-Quran yang kedua yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan yaitu Quran Surat Fatir ayat 32. Summa awrasna kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairatin biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Kandungan dari Quran Surat Fatir ayat 32 yaitu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah mewariskan kitab suci kepada hamba-hamba pilihannya yaitu umat Islam. Namun, dalam menjalankan ajaran kitab suci,
umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada zalimul linafsih atau orang yang menzalimi diri sendiri. Mereka yang sering berbuat dosa dan belum sepenuhnya menjalankan ajaran Islam. Yang kedua ada golongan muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, di mana mereka yang berusaha taat kepada perintah Allah tetapi masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan meninggalkan hal-hal yang sunnah. Atau mereka masih tetap melaksanakan atau melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga ada golongan sabiqum bil khairat, di mana orang tersebut selalu mendahulukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan taat sepenuhnya kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa menerima kitab suci adalah karunia besar dan setiap muslim harus berusaha menjadi golongan yang bersegera dalam kebaikan. Ayat Al-Quran ketiga yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 97 yaitu ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dan memiliki iman kepada Allah akan mendapatkan 2 balasan. Yang pertama yaitu kehidupan yang baik di dunia, di mana Allah menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan hati bagi orang yang beriman dan berbuat baik meskipun menghadapi ujian hidup. Balasan yang kedua yaitu pahala yang lebih baik di akhirat, di mana Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka lakukan, yaitu kenikmatan syurga. Nah, kesimpulan dari kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 97 yaitu ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kebaikan dan pahala. Kunci mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah iman dan beramal soleh. Selain ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan, ada ayat hadis juga yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil madlumi yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Bukhari. Kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwa pentingnya segera berbuat kebaikan sebelum datangnya suatu musibah atau halangan yang dapat menghambat seseorang untuk berbuat baik atau beramal soleh. Nah, di sini yaitu maksudnya kita tidak boleh menunda-nunda beramal soleh karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ketika kita melakukan kebaikan, kita harus ikhlas, murni karena Allah, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Setiap amal baik harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW agar bernilai ibadah. Hadis ini juga mengajarkan bahwasanya kesempatan untuk berbuat baik tidak selalu ada, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Adapun hikmah yang kita dapatkan ketika kita berlomba dalam kebaikan, yaitu yang pertama ada menanamkan keyakinan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita meyakini bahwa ketika melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu tanggung jawab setiap muslim demi menjaga keseimbangan moral dalam bermasyarakat. Yang kedua, beramal ibadah untuk dunia dan akhirat secara seimbang. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha duniawi, pekerjaan, pendidikan, dan ibadah untuk akhirat agar hidup menjadi berkah. Yang ketiga ada meluangkan waktu untuk hal yang bermanfaat, di mana waktu adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan baik seperti belajar,
bekerja, beribadah, dan membantu sesama. Yang keempat ada meyakini bahwa Allah akan melipat gandakan pahala amal baik. Allah telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap kebaikan yang telah dilakukan dengan ikhlas, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Saling membantu dalam hal baik akan memperkuat persaudaraan, menciptakan masyarakat yang harmonis, dan mendapatkan ridha Allah. Nah, ketika kelima prinsip ini jika diamalkan akan menjadikan kehidupan lebih bermakna dan penuh dengan keberkahan. Kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini tentang berkompetisi dalam kebaikan yaitu Allah mendorong kepada hambanya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah. Berkompetisi dalam kebaikan bukanlah tentang siapa yang lebih unggul di mata manusia, tetapi siapa yang lebih ikhlas dan tulus dalam melakukan perbuatan baik. Nah, setiap amal baik sekecil apapun itu akan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah ketika kita melakukannya dengan ikhlas, tanpa niat ria dan pamer, juga ingin dipuji oleh orang lain. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berlomba dalam kebaikan dan selalu ikhlas dalam beramal. Jangan lupa untuk menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari agar hidup kita semakin berkah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.